Cek cek cek. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, kembali lagi kita di ngos-ngosan. Ngobrol santai, ngobrol santai. Walaupun ngos-ngosan, tapi tetap santai. Ya, di sini kita akan membahas selanjutannya yang kemarin yaitu part 2. Silahkan menikmati. Oh, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Ayo subscribe. Ayo. Ya, terima kasih. Ya, jadi udah banyak ya yang apa banyak yang menantikan novel selanjutnya apa gimana? Apa antusiasme novel selanjutnya apakah ada? Sebenarnya karena saya udah jarang nulis akhir-akhir ini, terakhir setelah terbit buku kedua itu, kebetulan setelah terbit buku kedua itu kan lagi di semester atas kan, jadi banyak kegiatan mulai dari PPL, habis itu PPL belum selesai langsung KKN, terus barusan pulang KKN ini kan, jadi udah sekitar beberapa bulan lah nggak nulis, udah ada 6 bulan atau lebih lah nggak nulis. Jadi ya kayak semacam medsos pada umumnya kan, rating itu juga ditentukan dari seringnya kita upload sesuatu kan, posting sesuatu. Jadi karena udah lama nggak posting juga yang baca agak turun, tapi ya masih ada sih, masih ada yang baca. Cuma kalau antusiasme dibanding dari yang novel pertama tetap kalah. Novel pertama tetap dia paling tinggi view-nya. Jujur nggak pernah sama sekali. Jadi pertama nulis itu ya udah nulis aja, dan nggak ada kaidah-kaidah kepenulisan sama sekali. Ebi masih amburadul, Ebi itu ejaan bahasa Indonesia ya. Ebi masih amburadul, pemilihan diksi acak-acakan, terus kata-kata baku nggak bakunya nggak jelas rentetannya. Tapi kemudian ketika novel pertama terbit itu kan, kalau menerbitkan novel itu kan ada proses editing, dan proses editing itu melibatkan penulis, editor, dan owner penerbit. Jadi di situ satu grup kita jadi ada kayak pembelajaran, bisa dibilang kelas menulis sih, tapi kelas menulis gratis karena ya sekalian nerbitin buku, sekalian ada pelajarannya itulah. Jadi ada di kayak bahasanya di lesi editor lah, kayak ini partikel pun itu kalau nulis gini itu dipisah, terus kemudian kalau huruf sapaan itu pakai kapital dan lain sebagainya, seperti itulah tentang Ebi. Kemudian jadi karena udah tahu jadi terbiasa kan. Lah kan kalau cerita itu kan berawalnya dari misalnya ada apa namanya eh, penentuan tema ataupun seperti itu kan, tema terus alurnya mau dibawa kemana itu kan, kalau yang nggak biasa nulis ataupun nggak ikut les menulis kan juga kurang bisa lah. Itu kenapa udah bisa nentuin temanya kemana, alurnya itu nanti dibawa kemana, itu gimana? Gimana ya, saya itu termasuk penulis yang dalam tanda kutip nakal. Maksudnya biasanya kalau orang penulis pada umumnya kalau mau bikin cerita itu pasti mereka udah punya outline itu semacam kayak alur yang nanti setelah part ini begini gitu. Dan saya termasuk aliran penulis yang nggak pakai outline. Jadi apa yang mau saya tulis ya udah mendadak muncul, kemudian diketik gitu aja, terus entar disambung-sambungin gitu. Enggak, saya pernah ya sekali bikin outline buat novel kedua ini, saya bikin outline, tapi kemudian apa yang saya ketik itu sama sekali nggak sama kayak outline-nya, jadi beda jauh lah, nggak teratur sama sekali. Jadi mendingan sama sekali nggak usah bikin outline juga, nggak kepake outline-nya. Ya, tapi ya bagusnya jadi pakai outline apa enggak? Gimana bagus itu kan relatif ya, tergantung perspektif orang. Maksudnya kalau emang kalau penulis pemula yang emang nol sama sekali, nggak tahu tentang menulis dan pengen tapi punya tekad buat menuliskan sebuah karya, itu enakan pakai outline sih. Soalnya kan jadi dia tahu perkembangannya, mau dibawa kemana ceritanya ini, terus nanti setelah adegan ini mau yang seperti apa, itu tahu. Jadi dia udah runtut, nggak perlu menebak-nebak habis ini aku mau ngapain ya gitu. Tapi kalau ya nggak semua sih, kalau menurut saya relatif bagus itu tergantung kamu nyamannya gimana. Ya nyaman. Ya jadi yang penting nulis ya nulis aja gitu kan.
nulis aja. Ya kalau mengikuti aliran saya seperti itu, nulis aja. Ada pertanyaan lagi nih. Ini nggak tahu pertanyaannya, bagaimana cara menjadi seorang penulis novel? Aku tuh dari dulu pengen banget jadi penulis, tapi aku nggak tahu bagaimana mulainya. Itu lucu sih pertanyaannya. Tadi kan cara menjadi penulis novel? Ya nulis. Ya berarti kan mulainya emang dari niat dulu. Kalau apa nggak niat tinggal niat nulis saja kan, niat nulis coba-coba gitu kan. Dan jadi sebenarnya ya ada orang yang punya bakat menulis, emang udah ada bakat nulis, bakat merangkai kata, pintar gitu. Tapi sebenarnya menulis itu nggak cuma butuh bakat, menulis itu juga butuh kerja keras. Maksudnya latihan setiap hari. Orang yang punya bakat pun, contoh diri saya sendirilah ya. Saya ketika menerbitkan novel pertama itu kan sama sekali mungkin ada bakat memang menulis, ngolah kata ada, tapi kan sama sekali nggak tahu ejaan bahasa Indonesia yang benar, nggak tahu kata-kata, peletakan penulisan yang benar seperti apa itu nggak tahu. Terus kemudian setelah diajari tadi, setelah dilesi sama editor, kemudian kan jadi tahu. Berarti kan itu udah dihitung kalau oh saya udah bisa nulis seperti itu. Tapi ternyata ketika jarak dari novel 1 ke novel 2 itu kan juga agak lama saya nggak nulis. Ketika saya pertama kali nulis novel kedua itu juga kagok, mendadak lupa semua. Kalau sapaan pakai kata huruf kapital apa enggak ya. Terus kalau itu disambung, kalau gabung sama kata kerja digabung apa dipisah ya, itu mendadak lupa karena emang nggak dibiasakan. Jadi menulis itu juga butuh terbiasa karena ya semuanya lah, Uteng Tresno jalanan sekolah kulino, semua hal butuh dibiasakan. Ya semuanya butuh dibiasakan memang. Jadi memang berawal dari niat dulu ya, dia niat mau nulis enggak gitu kan. Kalau masih biasanya kan keraguan yang nggak bisa buat mulai, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa ini, jadi nggak mulai. Terus lihat karyanya juga nggak pede gitu kan. Kayak ini juga YouTube-nya pun juga bikin YouTube ini kan juga sebenarnya nggak pede. Banyak yang dihapus sebenarnya, karya-karya awal di YouTube juga banyak yang dihapus. Tapi itu yang perlu kita tekankan. Itu yang perlu kita tekankan kepada diri sendiri. Setiap kita ingin berkarya, nggak cuma menulis sih. Misal melukis, yang bidangnya bakat melukis atau punya bakat fotografi atau bakat apa aja lah. Pertama itu kita memanage hati dan pikiran kita sendiri. Aku melakukan itu untuk diriku sendiri. Kalau misal nanti ada orang yang lihat dan kebetulan suka, ya itu bonus. Jadi aslinya niat intinya kita itu kita sedang menghibur diri kita sendiri, gitu aja. Saya dulu pertama nulis juga adalah aku nulis buat diriku sendiri. Jadi ketika ada yang nggak ada yang baca atau ada yang komen nyinyir atau gimana, ya kita tetap slow aja, santai aja. Urusannya sama kamu apa? Wong aku nulis buat diriku sendiri, seperti itu lah. Kalau ada nilai plus yang lain itu ya bonus. Jadi kan mungkin yang sekarang itu mereka berpacunya lebih banyak ke pengen diterbitin sih kayaknya, jadi kayak nggak pede gitu kan. Kayaknya pengen jadi tujuannya udah beda. Berarti kan memang tujuannya harus tulus dulu ya, gitu kan. Memang nulis ya nulis gitu, nggak usah ngarepin itu kan bonus. Kalau kalau udah tahu terbit dapat uang, udah tahu kayak gitu, tulus itu susah Mas, yakin. Mesti kepikirannya gimana saya bisa nulis bagus, gimana bisa diterbitin, gimana bisa jadi bestseller, gimana bisa pembacanya banyak gitu. Beda kalau pas niat awal, bener-bener awal gitu, beda. Ya harus tulus berarti emang awal mulainya. Kalau akhirnya nggak tulus ya nggak apa. Ada lagi nih, Kak, satu pemula, gimana caranya bikin orang yang baca story ngerasa dalam cerita? Jadi menulis itu pakai rasa, gimana ya? Semua orang bisa nulis, kan kita dosen di depan, guru di depan nerangin, kita nulis di buku tulis itu kan namanya juga nulis.
terus kita nulis buku harian namanya juga nulis. Jadi setiap orang itu bisa nulis. Yang membedakan itu pada karya naskah yang kita tulis itu ada rasanya nggak apa ya. Kalau ketika misal saya ya di novel pertama, sebentar tak contohkan. Di novel pertama bagian ada bagian ketika jadi tokoh utamanya itu suka sama orang, tapi kemudian tahu kabar bahwa orang itu ternyata tunangan sama orang lain. Kemudian Nyesek. otomatis patah hati dong. Nah, Ya, nyesek patah hati gitu. dong. Itu ketika saya ngetik bagian itu, saya beneran ikut nangis. Dan yang ikut nangisnya itu yang bakal dirasakan sama pembaca. Kayak apa ya? Ketika kita nulisnya greget, jadi kegregetan itu nyalur ke pembaca. Dan memang itu yang dicari, maksudnya itu kan juga dari keikhlasan juga munculnya kan ya. Apa yang kita rasakan untuk karya kita itu sebenarnya nyalur ke pembacanya. Pas kita ngetik ya, Itu ada hubungan. pas aku ngetik bagian ini pas hari menikahnya, dibuat sebaper mungkin kan, aku ngetiknya juga sambil senyum-senyum, gimana ya. Jadi intinya gimana kita memposisikan diri sebagai tokoh dalam cerita. Kalau saya menceritakan tentang Hilya misalnya, ketika saya menulis bagian Hilya, ya saya seolah-olah saya ini Hilya. Jadi kalau Hilya sakit hati ya saya ikut nangis, Hilya senang ya saya ikut ketawa, dan itu nanti nyalur ke pembaca yang baca cerita kita, seperti itu.